teman-teman, selamat datang di POV, Podcast of Advokasi. Nah, POV kali ini kita membawakan tema Lantang Bersuara, Tangguh Beraksi, Seni Advokasi ala Gen Z. Bersama aku, Emi Fajarianti, yang akan menjadi moderator selama podcast ini berlangsung. Nah, POV kali ini kita ini bukan sekedar ngobrol, tapi kita juga membuka ruang diskusi, saling memahami, dan juga untuk mendorong pergerakan mindset kita sebagai mahasiswa. Nah, tentunya kali ini aku nggak sendirian. Di depan aku sudah ada narasumber yang keren sekali kali ini. Siapa lagi kalau bukan Kak Dewi Isna Samprotu Fikria. Halo. Selamat datang Kak Fikri. Halo, ya. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sangat baik sekali tentunya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dan sharing-sharing bersama kita di POV. Oke, siap. Aku juga sangat berterima kasih sudah diberikan ruang juga ini untuk kemudian juga sharing bersama dengan teman-teman yang ada di sini. Mungkin teman-teman penasaran nih, siapa sih Kak Fikri ini kok bisa diundang di POV ini? Nah, Kak Fikri silahkan berkenalan, siapa sih Kak Fikri ini dan mungkin apa latar belakangnya berkecimpungan di advokasi ini sendiri. Oke, siap. Jadi, halo, salam kenal teman-teman semua. Aku Dewi Isna Samprotu Fikriah, bisa dipanggilnya seperti tadi ya, bisa dipanggil Fikri. Yang kebetulan alhamdulillah qadarullah mendapatkan ya sedikit amanah terkait kalau misal di sini konteksnya advokasi ya. Iya. Aku banyak berkecimpung juga dalam beberapa organisasi yang mana di situ juga fokusnya atau konsennya itu dalam hal advokasi atau pendampingan kepada teman-teman ataupun juga kepada masyarakat secara umumnya terkait bagaimana kita mengupayakan hak-hak mereka untuk terus bisa itu berkeadilan dan juga memang sesuai dengan tupoksinya seperti itu. Nah, dari beberapa latar belakang organisasi aku ada yang concern memang di dalam advokasi dan juga pendampingan itu tadi, terus juga ada juga di organisasi yang aku concern dalam hal riset dan juga penelitian yang mana riset dan juga penelitian ini juga sangat sinkron banget terkait advokasi. Karena pun ketika kita mau melakukan advokasi, kita juga perlu riset mendalam juga nih, kira-kira hal-hal apa atau problem apa yang memang ini kita butuhkan untuk kemudian kita advokasi. Jadi kurang lebih mungkin itu kalau latar belakang yang ini konteksnya sama dengan pembahasan kita kali ini. Kalau secara umumnya ya ada banyak sih beberapa organisasi, tapi pun juga yang khusus di sini itu tadi gitu. Wah, ternyata keren sekali ya narasumber kita kali ini. Nah, tanpa berlama-lama nih, kita langsung aja nih masuk ke topik obrolan menarik kita pada siang hari ini. Oke. Nah, karena tema kita tadi pastinya tidak jauh-jauh dari advokasi, aku pengen tahu nih, apa sih sebenarnya advokasi itu menurut Kak Fikri sendiri? Oke, siap. Advokasi, kalau kita tentunya, mari kita membahas secara sederhana, biar ini juga lebih mudah difahami oleh teman-teman ya. Di tingkat mahasiswa tentunya ketika kita mendengarkan suatu diksi advokasi, itu paling kemudian kita mudahnya adalah mengingatnya advokasi ini adalah suatu pendampingan. Bagaimana kemudian kita mengupayakan hak-hak orang-orang, kelompok tertentu ataupun juga sesama teman kita mahasiswa untuk mereka bisa mendapatkan haknya. Dan juga itu tentunya secara berkeadilan. Kurang lebih paling enak kita bisa memahaminya bahwa advokasi itu adalah pendampingan dan pengupayaan dari hak-hak seperti itu. Oh, jadi semacam pendampingan gitu ya untuk suatu masalah seperti itu. Nah, mungkin kalau dari kita mahasiswa-mahasiswa awam nih, gimana sih langkah awal untuk kita bisa berkecimpung di dunia advokasi ini gimana? Oke, siap. Kalau misalkan dalam dunia advokasi tentunya ya kita memang harus banyak belajar dulu ya. Kita harus tahu dulu bagaimana sih, apa sih yang dimaksud advokasi ini. Kemudian apa juga batasan-batasan ketika kita melakukan advokasi, SOP-nya seperti apa, standar operasional prosedurnya itu seperti apa, kemudian juga kode etik juga ketika kita melakukan advokasi itu juga harusnya bagaimana. Itu kita harus memahami di situ. Nah, kalau misalkan nih kita berangkat dari Fakultas Hukum yang tentunya kita juga banyak nih belajar terkait ini hukum untuk kemudian kita bisa masuk dalam ranah kita memberikan tadi advokasi kepada teman-teman, tentunya akan banyak runtutannya. Pun juga kita bisa belajar, kita menjadi legal konsultan, itu juga termasuk dari salah satu pembelajaran kalau misal kita di ranah hukum nih, untuk kita memberikan advokasi itu seperti apa langkah-langkahnya. Tapi kalau misalkan dalam ranah yang paling sederhana gitu ya, ada yang namanya kadang nih pelatihan advokasi atau sekolah advokasi. Itu bisa juga menjadi cara kita untuk kita melangkah ketika kita mau memberikan advokasi
advokasi itu seperti apa. Kita ketahui terlebih dahulu problemnya bagaimana, kemudian tujuan kita melakukan advokasi itu seperti apa, dan juga yang terakhir output atau outcome ketika kita melakukan advokasi itu bagaimana. Kurang lebih paling sederhana untuk kita para mahasiswa ya seperti itu. Dan kita bisa mulai dari langkah-langkah terkecil atau problem terkecil yang ada di sekitar kita gitu. Wah, ternyata ini memang sangat konsen sekali terhadap advokasi ya. Harus. Terus mungkin dari advokasi itu sendiri, ada nggak sih pengalaman dari Kak Fikri sendiri yang terkait di advokasi yang sangat berkesan, mungkin yang sangat nggak bisa dilupakan dan sangat suka waktu pengalaman experience itu hadir? Oke, siap. Sebenarnya kalau beberapa pengalaman itu ada banyak banget ya. Akan tapi di sini aku mengangkatnya suatu pengalaman dan juga isu yang sekarang ini juga masih terus menjadi tantangan. Dan kita nggak apa kan ya, nggak konsen juga yang maksudnya difokuskan dalam hal hukum kita perkuliahan, nggak apa kan. Ntar Tidak kan bisa apa-apa. elaborasi kan ya. Iya. Nah, ini mungkin juga bisa menjadi salah satu gambaran untuk teman-teman untuk kita dalam hal melakukan advokasi. Jadi kebetulan aku kan juga latar belakangnya dari hukum keluarga Islam, yang mana juga di sini ada satu pembelajaran terkait pernikahan anak yang terus kita suarakan juga. Jadi kan masih ada banyak nih kasus-kasus pernikahan anak kayak gitu yang masih marak terjadi. Iya. Dan aku pernah melakukan suatu advokasi atau pendampingan di mana anak tersebut itu dia sedikit ada rasa keterpaksaan atau dipaksa juga nih oleh orang tuanya untuk dia melakukan pernikahan yang mana pernikahannya itu masih di bawah umur. Nah, lantas itu karena advokasi pertamaku dan makanya tuh itu berkesan banget denganku gitu karena aku ingat banget gitu ya. Di situ si anak itu benar-benar dia nangis, aku nggak pengen menikah, tapi dia dipaksa oleh orang tuanya. Dan itu juga terjadi di Tulungagung loh, nggak jauh-jauh, itu terjadi di Tulungagung. Nah, terus kita di situ bareng-bareng dengan aku, teman-teman komunitasku gitu ya. Kebetulan di situ kami hadir waktu itu acaranya itu volunteeran dan di situ dia bercerita secara otomatis karena di situ kita juga sudah ada pembekalan terkait advokasi, maka di situ kita memberikan suatu pendampingan juga dan juga secara sederhana itu kepada anak maupun juga kepada orang tuanya untuk ini bukan suatu hal yang dapat kita benarkan, sehingga kita memberikan pendampingan secara sederhana untuk bagaimana menyadarkan dari orang tua tersebut. Karena kan advokasi kita harus tahu dulu nih siapa yang kemudian harus kita berikan pendekatan. Tidak hanya dari si korban atau anaknya, tapi pun juga kepada orang tua yang mungkin juga memberikan suatu itu tadi kayak tuntutan untuk anaknya menikah. Nah, itulah salah satu advokasi yang benar-benar ingat banget. Kalau advokasi yang ada di kampus dan berkesan, karena kan mungkin udah banyak ya. Iya. Jadi di sini mungkin pengalaman-pengalaman yang tentunya terus akan diingat juga karena ini akan menjadi suatu pengalaman yang sejauh ini mungkin sebagai pengalaman yang aku lakukan, sedikit kontribusi juga yang bisa kita berikan di kampus gitu. Kalau di tingkat kampus mungkin ntar bisa kita elaborasi lagi. Iya. Salah satunya mungkin itu tadi yang paling berkesan. Karena kan itu berdampak gitu kan. Karena ujungnya atau finalnya dia nggak jadi menikah. Dan aku sangat seneng banget. Makanya di sini kita yang sekarang berkuliah, kita nggak nikah di usia dini, kita harus bersyukur gitu. Kita sekarang bisa, contohnya nanti Mbak Emi, misalkan nih Mbak Emi ada saudaranya atau mungkin temannya yang dia dipaksa untuk nikah dini. Ayo Mbak Emi juga harus kasih tahu bahwa ini bukan hal yang baik gitu. Dia masih bisa sekolah dan lain sebagainya. Itu juga termasuk dalam hal advokasi juga. Keren sekali sih untuk seperti kita mengajak orang dan orang itu mau, itu feel-nya tuh beda. Apalagi bener. kita yang baru berkecimpung di dunia advokasi dan kita berhasil Iya. menjalankan suatu advokasi, itu pasti feel-nya Iya. sangat berbeda. Nah, kalau advokasi di kampus sendiri, aku juga pengen tahu nih, apa kira-kira yang biasa ditangani di dunia kampus ini sendiri, atau mungkin di fakultas kita sendiri, Fakultas Hukum Tercinta. Oke, siap. Kalau di Fakultas Hukum atau mungkin juga sekalian elaborasi di UIN ya. Iya. Kalau aku kan juga tergabung nih dengan tadi yang udah aku sepil terkait fokus dari pendampingan juga penanganan kepada teman-teman yang dia menjadi korban kekerasan seksual. Tapi di situ dengan koridor bahwa aku mensondingkan saja. Kita sebagai mahasiswa, kita sonding kepada tingkat yang lebih tinggi yakni Satgas untuk kita pelaporan nih gitu. Jadi di situ salah satu advokasinya adalah itu tadi, korban kekerasan seksual. Aku memberikan advokasi kepada korban kekerasan seksual. Dan yang kedua, kalau misalkan kita secara umum itu ada juga kasus yang mana kasusnya ini dosen. Dosen itu dalam hal artian
nggak hanya fokus di itu tadi kekerasan seksual, tapi juga di matkul yang beliau sulit juga dihubungin. Betul banget. Terus juga ada banyak, sekarang kan aku semester 8 nih. Ada Iya. banyak juga loh teman-temanku tuh yang ngeluh kayak ini dospemku sulit dihubungin. Terus juga skripsinya tuh stuck karena mungkin dospemnya tuh sebenarnya nggak konsen yang sama dengan judulnya. Kayak misalkan judulnya apa tapi dapat dospemnya tuh apa. Itu aku juga alhamdulillah sejauh ini membantu juga teman-teman yang kemudian juga mengeluhkan demikian, ini seperti apa kayak gitu. Jadi kurang lebih kalau untuk advokasi yang aku jalankan di kampus sendiri, misalkan juga fokus di hukum, itu ada penanganan terkait kekerasan seksual, memberikan pendampingan kepada korban dan juga kepada teman-teman yang mungkin mengalami sedikit kendala terkait akademiknya gitu. Nah, dari yang penyampaian Kak Fikri tadi, Yaps. aku tertarik nih di aspek pendampingan korban kekerasan seksual. Aku boleh tahu nggak nih, kayak pendampingannya itu bentuknya kayak gimana, terus prosedurnya apa-apa aja? Mungkin bisa jelasin? Oke, siap. Ini mungkin dari POV mahasiswa. Iya, Caranya betul. kayak POV ya. POV-nya dari mahasiswa yang ketika kita itu memberikan pendampingan itu seperti apa gitu ya. Oke, jadi kita tuh sebagai mahasiswa yang memberikan pendampingan, advokasi itu tentu kita ada batas-batasnya, koridornya tuh sampai mana gitu. Tidak yang kemudian kita bisa 100% mengetahui berjalan penanganannya itu sampai full gitu, nggak tahu memang. Tapi pun juga kita bisa kok tentunya follow up gitu kan. Bagaimana ini dari penanganan kasus yang kemarin, apakah sudah selesai, apakah korban sudah diberikan pemulihan atau bagaimana itu bisa. Nah, kalau kita dari mahasiswa nih ya, tentunya dalam kita memberikan suatu pendampingan, kita bisa urut terlebih dahulu. Paling sederhana adalah kalau korban kekerasan seksual adalah bagaimana kita bisa memberikan rasa aman terlebih dahulu kepada korban. Dan kita meyakinkan bahwa korban selalu kita berikan dukungan dan itu tadi rasa aman. Sehingga korban ini mau speak up. Dia mau bercerita. Itu yang paling utama. Paling utamanya adalah ketika kita bisa mengeluarkan korban ini dari belenggunya tersebut. Ketika dia masih dalam bayang-bayang ketakutan, trauma dengan apa yang dilakukan oleh pelaku, itu hal yang masih sulit. Sehingga fokus kita di sini ya, ketika teman-teman nanti itu mau melakukan suatu pendampingan atau advokasi ya teman-teman, fokus dulu kepada korban. Secara sederhana, mari rangkul dulu mereka dan juga selalu berikan rasa aman. Kamu aman kok, kita selalu ada di sampingmu, kita ada di sekitarmu dan kita siap selalu mendukungmu. Seperti itu. Nah, kemudian untuk runtutannya, tadi kita sudah meyakinkan dulu untuk korban merasa aman. Kita dampingi. Lalu langkah selanjutnya adalah bagaimana kemudian kita sounding ke tingkatan yang lebih atas. Nah, sebenarnya ini ada banyak cara ya. Kita bisa mulai sebenarnya nggak harus langsung kayak ke Satgas itu bisa. Nah, kalau misalkan di FASI sendiri, kita bisa loh kita lapor dulu nih ke tingkat prodi dulu atau ke dekanat dulu. Nanti kalau misalkan di tingkat prodi itu sudah ada suatu upaya untuk melakukan penanganan, terus juga di tingkat fakultas juga sudah ada tingkatan penanganan, maka pun ketika kita nggak sounding ke Satgas tuh nggak apa-apa banget karena kan mungkin di situ sudah bisa kita bilang sudah tertangani. Terpecahkan. Sudah tertangani di situ. Jadi kita urut dulu memang. Kalau misalkan nih dari prodi, dari fakultas itu oh ternyata butuh bantuan dari Satgas. Misalkan nih, kita kan fakultas hukum. Kita mungkin fokusnya kita dalam hal pendampingan bisa, kita di yuridis bisa, tapi dalam hal pemulihan korban psikologis ya kan kita kan nggak ada mungkin dosen yang konsen atau fokus dalam hal psikolog psikis ya kan, berarti kita butuh untuk sandingkan juga nih ke Satgas gitu. Untuk nanti dari Satgas kan ada nih tim khusus pemulihan dari dosen-dosen yang memang beliau dari latar belakang psikologi untuk memberikan suatu pemulihan kepada korban. Jadi advokasinya kita kalau misal dari mahasiswa yang dari kekerasan itu seperti itu. Kita urut dulu, kita berikan kenyamanan pada korban, kita yakinkan, kemudian kita soundingkan, kita melakukan pelaporan. Karena di situ kita sebagai orang yang tahu akan hal tersebut, akan tahu akan perlakuan itu tadi, kekerasan seksual, kita sebagai pelapor juga, kita mendampingi, terus nanti baru kita soundingkan. Nah, terus keberlanjutannya kita yang paling akhir adalah kita follow up bagaimana ini tindak lanjutnya. Jadi kurang lebih seperti itu, sederhana. Tapi kita tentunya juga perlu SOP atau batasan-batasan sehingga kita memberikannya itu sebagai suatu hal yang tepat juga pendampingannya dan benar gitu. Kita mendampingi secara benar. Jadi sebenarnya kampus kita ini juga memfasilitasi untuk aduan-aduan mahasiswa ya? Iya, tentu.
sejauh ini sudah banyak ya kita tersedia, maksudnya seperti suatu bukan komunitas ya menyebutnya ya, memang ya itu lembaga yang kemudian kita bisa melakukan pengaduan di situ. Misalkan di sini teman-teman belum terlalu tahu, ya mungkin ntar bisa kita spill-spill juga gitu. Kira-kira mana aja sih gitu yang kita bisa sounding di situ. Bisa, tinggal bagaimana kemudian juga kita memanfaatkannya, implementasinya juga, sama bagaimana kemudian lembaga yang ada di UIN memang harus juga merespon dari aduannya kita para mahasiswa gitu. Sebenarnya kalau ditelisik lebih dalam nih, Ah. advokasi itu sebenarnya berat nggak sih menurut Kak Fikria ini? Oke, tentunya kalau misal dibilang berat sebenarnya berat karena di situ kita emang ada tanggung jawab ya, ada tanggung jawab untuk bisa menuntaskan problemnya seseorang. Bagaimana kita bisa mengeluarkan orang-orang tersebut itu dari belenggu-belenggu itu dan juga mengupayakan hak-haknya mereka untuk terus didapatkan. Tetapi kalau misalkan kita sudah memiliki suatu memang keyakinan, rasa keikhlasan untuk kita itu memang terus bersuara, dan kita sebagai seorang mahasiswa, terusnya kita sebagai mahasiswa Fakultas Hukum ya kan, yang kita juga sudah banyak latar belakang, track record keilmuan terkait pendampingan, advokasi, terus juga bagaimana yuridis ketika hukum yang memang harus hadir untuk orang-orang yang membutuhkan, maka tentu rasa keikhlasan dan rasa enteng mudah kita memberikan advokasi itu tentu akan ada gitu. Jadi rasa keberatan itu mungkin lama-kelamaan akan terkikis gitu. Nggak terlalu berat banget karena kita mungkin di situ rasanya itu udah nyaman gitu. Ada tanggung jawab orang memang yang kemudian kita emban. Akan tetapi kalau misalkan hal itu berhasil, rasa senang di kita itu juga akan muncul gitu loh. Jadi misal dibilang berat, ya berat, tapi kalau kita lakukan dengan ikhlas dan kita bersama-sama, semuanya pasti akan mudah. Nah, aku salut banget nih sama Kak Fikri sendiri di era Gen Z yang pengennya menjadi mahasiswa kupu-kupu aja nih, cuman kuliah pulang. Oke. Kak Fikri ini tetap memilih untuk tetap aktif di berbagai kegiatan, organisasi, dan juga beberapa komunitas. Nah, ngomongin Gen Z nih, sebenarnya seberapa berkontribusinya sih Gen Z ini di gerakan advokasi? Karena kan kalau kita lihat di media sosial ini, Yap. terutama isu-isu yang beredar di akhir-akhir ini seperti Mm-mm. kekerasan seksual yang marak di universitas dan juga mungkin beberapa kebijakan politik yang kurang bisa diterima di masyarakat. Yap. Nah, mereka ini menyuarakannya itu lewat media sosial, seperti membuat konten-konten, merepost-repost. Nah, sebenarnya kegiatan-kegiatan yang saya sebutin tadi itu udah masuk ke dalam gerakan advokasi atau belum sih? Oke, sudah masuk banget tentunya. Jadi kita itu dalam melakukan advokasi itu kan seperti tadi ya yang udah aku sepil, kita bisa dengan hal yang paling sederhana banget. Pun kita juga bisa melakukan advokasi itu nggak harus yang langsung secara online, dan nggak harus yang kemudian advokasi itu kita turun kayak ke jalan gitu kan, terus kita ada Iya, petisi dan sebagainya, kemudian betul. kita di meja sidang negosiasi sebagainya, itu tidak. Dengan kita mengupayakan, dengan kita juga seperti menyebarluaskan ya terkait informasi tersebut, ketidakbenaran hal tersebut, kemudian juga kita memberikan satu dukungan-dukungan juga kepada para korban lewat secara online itu gitu kan. Itu sudah termasuk dalam hal advokasi yang memang secara sederhana kita bisa lakukan sebagai kita seorang mahasiswa yang mungkin kita belum bisa berada di ranah persidangan, kita belum bisa di ranah meja negosiasi, pun juga ketika teman-teman yang mungkin nggak bisa juga melakukan suatu advokasi, kita ikut menyuarakan dengan turun ke jalan, kita bisa dengan cara sederhana lewat handphone aja. Itu sudah bisa masuk dalam ranah advokasi. Jadi sebenarnya dalam hal sesederhana apapun ya kita bisa mulai dari situ untuk kita melakukan suatu advokasi. Itu bisa banget. Wah, berarti teman-teman semuanya ini juga bisa loh menjadi pelaku advokasi mulai dari diri Tentu. sendiri dengan cara Yaps. kalian merepost-repost seperti konten-konten yang sangat edukatif terkait kebijakan politik atau mungkin kekerasan seksual, itu sudah sangat-sangat membantu kita semua. Yaps, benar-benar. Nah, balik lagi ke advokasi kampus nih. Ya. Kita ini sebagai konteks mahasiswa umum awam ini, gimana sih caranya kita untuk melakukan aduan-aduan terkait mungkin hak-hak mahasiswa, terutama terkait fasilitas? Karena mungkin seperti yang kita dengar, banyak sekali mahasiswa-mahasiswa baik di kampus kita sendiri atau Ya. kampus-kampus yang lain itu pasti mengadukan tentang keburukan fasilitas atau kekurangan fasilitas yang kurang memadai untuk kita kegiatan belajar mengajarnya. Itu kira-kira gimana sih langkah awalnya kita untuk mengadu di mana gitu? Oke, siap. Jadi kita kan ini ya, elaborasi juga dengan HMPS HTN di salah satunya kan, Iya. yang mana ini merupakan lingkup organisasi terkecil yang Betul. ada di prodinya gitu kan. Nah,
kita ketika mau melakukan suatu aduan itu bisa dengan kita lewat salah satunya dengan perwakilannya, yakni dari Himpunan Mahasiswa Program Studi. Dari mahasiswa nih, ya kan? Kita melakukan suatu bukan semacam aduan, tapi kita juga kayak sounding dulu pertama gitu kan, dari yang lingkup paling sederhana yakni HMPS itu tadi. Kita langsung aja ngomong, ini loh kita ada kendala, misalkan di kelas, atau misal yang kendalanya nggak hanya lingkup fasilitas kelas, misal tadi kayak dosen atau apa, itu bisa dengan lewat HMPS. Jadi kita ini memang, kita organisasi tingkat prodi itu juga kita hadir untuk kita membantu teman-teman ketika ada problem-problem yang terjadi pada mereka, hak-haknya mereka belum terpenuhi. Misalkan nih dari HMPS sudah gitu ya, kita tadi dapat bahasanya aduan gitu, aduan, terus nanti dari HMPS bisa sounding lagi ke Dema fakultas. Nanti dari Dema bisa sounding ke fakultasnya. Terus nanti dari fakultas bisa kemudian itu dimasukkan dalam biasanya kayak rapat-rapat yang mana mungkin membahas terkait fasilitas-fasilitas di tingkat rektorat. Jadi urutannya bisa beruntun. Kalau misalkan kita langsung nih dari mahasiswa, misal dari lingkup mahasiswa aja gitu kan, satu mahasiswa langsung ngomong ke rektorat, langsung ngomong kayak bahasanya sampai ke Pak Rektor, itu justru bukan suatu hal yang bisa kita benarkan. Karena apa kemudian kita hadir, ya adanya HMPS, adanya Dema adalah bagaimana kita bisa menjadi jembatan bagi teman-teman, wadah bagi teman-teman untuk mengupayakan dari mungkin hak-haknya teman-teman yang belum terpenuhi. Kayak misalkan di kelas kipasnya ini loh rusak, kita bisa soundingnya pun juga misalkan nggak ke lingkup ini apa namanya teman-teman HMPS, itu bisa juga ke kayak kabak biasanya ya, kabak fakultas itu juga bisa. Jadi kita paling kecil dulu. Kalau misalkan kabak prodi kan nggak ada, berarti ke Iya. kabak fakultas. Pak Kabak mohon izin, ini kami kipasnya nggak bisa. Kita ada yang rusak ini apa namanya meja, kursi, terus AC-nya nggak bisa, atau mungkin kamar mandinya rusak, itu bisa juga kita langsung ngomongnya ke kabak fakultas. Kalau kita ngomong langsung ke kabak rektorat, tentu itu bukan hal yang baik. Justru kita emang dari sederhana dulu. Kalau misalkan fasilitasnya yang ini secara umum gitu ya, misal fasilitas secara umum kayak parkiran gitu kan, Iya. parkiran yang mungkin masih kurang nih, belum memadai, harusnya lebih diperlebar lagi atau mungkin kita diberikan space lagi yang lebih gitu. Terlebih juga kita mahasiswanya bertambah. Nah, itu kita bisa soundingannya karena kan ini tingkat umum nih, tingkat yang udah UIN gitu kan. Iya. Berarti kita ke Dema Universitas. Kalau di tingkatnya mungkin fakultas, ke fakultas. Kalau ke Dema Universitas maksudnya ke tingkat UIN, kita bisa ke Dema Universitas kayak gitu. Kalau ini dalam lingkup yang itu tadi fasilitas-fasilitas. Terus juga sebenarnya kan kita ada nih ya kayak sebelum kita melakukan IRS itu kan biasanya kita ngisi apa sih kayak kuesioner kan ya. Iya. Nah, itu sebenarnya juga salah satu kan, salah satu Iya. bagaimana kita mengupayakan untuk memperjuangkan hak-hak dari pemenuhan fasilitasnya kita. Nah, tinggal ini tentunya PR juga bagi kampus gitu kan. Bagaimana kemudian kampus ini merespon. Ini tentunya kita tidak hanya berkutik di kampus kita aja ya, tapi Iya. semua kampus gitulah ya. Bagaimana kampus ini merespon? Apakah dari aduannya kita atau keluhannya kita ini sudah bisa terrespon dengan baik atau belum gitu. Salah satu upayanya kan mungkin itu tadi, kita sebagai mahasiswa sudah berupaya dalam hal pengaduannya kayak gitu. Tapi balik lagi, bagaimana kampus? Apakah kampus sudah merespon dari aduannya kita dengan baik atau mungkin belum? Biasanya kan ada nih, mereka ada list-listannya yang masuk itu apa, tapi responnya gimana gitu loh. Ada listnya tapi nggak ditindaklanjuti, ya itu nggak baik gitu. Jadi mungkin ini untuk PR semuanya juga tentunya di tingkat kampus pun adalah itu tadi. Bagaimana dari tingkat kampus itu bisa merespon dengan baik aduan-aduannya mahasiswa sehingga kita bisa mendapatkan haknya kita gitu. Betul banget nih yang dibilangin Kak Fikri tadi. Nah, mungkin dari lingkup terkecil dulu sebagai contoh, aku perwakilan dari pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi ini. Aku juga mau sedikit menginformasikan kepada kalian bahwa kita dari Divisi Advokasi ini juga ada program yang namanya Sapa HTN. Nah, itu adalah saluran aspirasi mahasiswa HTN. Jadi, kalian terkhusus mahasiswa HTN UIN 1 ini bisa mengadukan keluhan-keluhan yang kalian rasakan. Contoh seperti fasilitas atau mungkin ada oknum dosen yang kurang memenuhi hak kalian atau yang mungkin ada kekerasan seksual juga, kalian bisa adukan di Sapa HTN tersebut. Nah, untuk gimana sih laporan di Sapa? Kalian bisa kunjungi di Instagram kita HMPS HTN. Nah, di situ sudah ada di highlight-nya kita ada Sapa HTN. Nah, kalian nggak perlu khawatir juga karena privasi kalian pasti akan terjaga dan aspirasi kalian akan kita jembatani menuju solusi yang
pengen kalian dapatkan gitu. Bagus banget nih ternyata ya. Kalian promosi ya ini. Harus dong. Ini kelas salah satu keunggulannya HTN gitu kan. Tuh. Mewakili kampus juga. Tuh. Oke. Nah, kalau ngomongin program aduan tadi, Yaps. kalau dari kita himpunan itu sebenarnya tantangan kita itu kayak beberapa mahasiswa itu banyak yang sebenarnya sama-sama merasakan keluhan, tapi mungkin mereka itu kurang speak up. Oh, nggak berani gitu Iya, ya? betul. Oke. Gimana sih kira-kira caranya mereka itu biar berani speak up dan biar kita nggak stuck di situ aja dan aspirasi kita bisa terdengar. Itu gimana sih? Oke, siap. Kalau misalkan nggak berani speak up, tentunya kita harus balik lagi. Kita itu di tingkat prodi, tingkat fakultas itu pasti memiliki seorang pimpinan, ya kan? Tuh. Di tingkat prodi kita punya koor prodi, di tingkat fakultas kita punya dekan. Nah, sebenarnya memang kita hadir kepada mereka. Maksudnya kita datang kepada mereka untuk ya itu memang juga kewajibannya dari pimpinan kita untuk terus memberikan rasa aman. Kita pun dalam konstitusional Indonesia kita sudah ada amanah, yakni kita harus terjamin selalu rasa aman, keselamatan, dan juga kita bisa terpenuhi hak-hak dan juga kewajibannya kita. Maka ketika teman-teman ini mungkin masih ada rasa ketakutan gitu ya untuk speak up, nanti takutnya akan ada intimidasi ini gitu kan, akan ada ya kayak kepentingan birokrasi dan lain sebagainya gitu. Maka itu tadi teman-teman, kita pun juga mari kita melihat, kita punya pimpinan juga, kita punya koor prodi, kita punya dekan, yang mana beliau memang juga harus hadir untuk selalu memberikan rasa aman dan juga bagaimana kita selalu mendapatkan keadilan gitu. Jadi teman-teman nggak perlu merasa nggak berani speak up atau apa. Nah, dan juga PR-nya ini berarti kita-kita nih, kita-kita yang kemudian memiliki keberanian untuk speak up, itulah kita ajak mereka dan kita yakinkan kepada mereka untuk nggak usah takut gitu ya, nggak usah takut dalam hal kita melapor. Ada pimpinan di belakang kita yang mana ini mungkin bisa dibilang juga backup. Ketika mungkin kita ada suatu perlakuan yang kurang baik kepada kita, maka kita punya atasan gitu kan. Ketika atasan mungkin sulit untuk kemudian kita ini jadikan backing, ada atasannya lagi gitu. Jadi kita terus soundingkan. Dan ini juga tentunya sekarang balik lagi menjadi PR-nya para pimpinan-pimpinan kita untuk bagaimana selalu hadir juga untuk bisa memberikan selalu tadi rasa aman dan juga untuk selalu memenuhi keadilan dan juga hak-haknya mahasiswa. Jadi sekali lagi ya teman-teman, jangan sampai ada yang merasa takut. Itu adalah hak kita. Ketika kita juga datang di kampus ini dengan kita juga hadir kebermanfaatannya semuanya kita memberikan juga yang terbaik tentunya kepada kampus, maka kampus kemudian juga para pimpinan kita juga harus hadir kepada kita untuk selalu memberikan itu tadi haknya dan juga kita semuanya harus terjawabkan. Jadi nggak perlu takut sama sekali gitu. Dan kita menyuarakan suatu kebenaran itu sampai kapanpun tidak akan ada salahnya. Gitu ya ternyata. Yaps. Karena mungkin kebanyakan Gen Z sekarang nih ya kayak bingung ya kok mereka mengeluh tapi milih diam. Sebenarnya aku sendiri juga bingung kenapa ya gitu. Jadi sebagai penjembatan ini juga terus merombak pikir gimana ya biar mereka semua itu bisa bersuara dan berani itu gimana. Oke, siap. Ya itu memang terus menjadi tantangan sih ya. Terkadang memang kita nggak bisa memaksakan juga untuk seseorang selalu berani bersuara gitu. Berarti ya itu tadi balik lagi ke kita aja. Yang memang di sini kita memiliki suatu kemampuan dan kita memiliki keberanian untuk bersuara, maka kita menjadi perwakilan teman-temannya kita untuk terus menyuarakan. Dan itulah yang kemudian kita bisa balik lagi. Kita telah melakukan suatu advokasi, yakni perwakilan bagaimana kita memperjuangkan hak-haknya teman-teman. Gak harus semuanya ikut bersuara kayak semuanya ikut demo, semuanya ikut ini. Perwakilan aja gak apa-apa. Karena disitulah titik temunya gitu. Kita juga sudah mewakili teman-teman itu tadi. Kita mewakili hak-haknya gitu. Tapi pun juga teman-teman yang lainnya juga tentunya nggak boleh takut. Kita harus selalu berani bersuara gitu. Kita jangan menjadi pribadi yang kemudian hanya diam dan menerima hal ini. Jika memang itu tidak benar, maka teman-teman yang harus bersuara gitu. So, untuk teman-teman yang memiliki keberanian bersuara, harus tetap bersuara. Tadi kan aku udah ngomongin tantangan nih dari kita himpunan, terutama divisi advokasi ini. Kalau dari Kak Fikri sendiri, apa sih tantangan yang dihadapi dalam menjalankan peran advokasi ini? Oke, siap. Tentunya sangat kompleks banget ya. Yang pertama, biasanya itu juga balik lagi kepada seseorang yang akan kita berikan advokasi tersebut. Terkadang kan ada ya orang yang dia ini, oh ternyata kita ada upaya untuk melakukan advokasi kepadanya. Tapi si orang tersebut yang mau kita berikan advokasi itu mereka nggak mau gitu loh. Karena mungkin ada anggapan kayak,
nanti kalau advokasi biasanya kan pasti akan ada biaya yang aku keluarkan gitu kan, iya kan? Iya. Kalau misalkan di lingkup kampus mungkin bukan biaya, tapi kayak rasa ketakutan. Oh nanti takutnya kayak lu sing ngomong gitu kan, dia yang ngomong gitu kan. Ntar aku yang ini Yang namaku kena. gitu kan, namaku bisa jadi jelek, terus akan teringat hal yang buruk gitu. Nah, biasanya adalah itu tadi, rasa ketakutan-ketakutan yang ada pada diri seseorang yang mau akan kita berikan advokasi itu juga menjadi tantangan sejauh ini ketika kami melakukan suatu advokasi. Terus juga terkadang masih ada beberapa dari aturan-aturan pun yang itu hanya terkutik menjadi pasal, tidak yang kemudian ada suatu penanganannya. Jadi hanya berhenti di aturan, tidak ada penanganan. Dan terkadang biasanya ketika kita bilang advokasi, itu dia akan sangat-sangat selalu diagung-agungkan dalam panggung demonstrasi ataupun di panggung yang memang di situ semuanya orang melihat. Tapi terkadang advokasi ini juga akan meredup ketika dia sudah berhadapan dengan kepentingan atau birokrasi, ya. Nah, sehingga disinilah perlunya untuk kemudian kita terus itu tadi, keberanian gitu. Nggak apa-apa, kita terus mengupayakan hal tersebut. Dan contohnya juga tadi sempat yang disinggung, ketika misalkan kita mengupayakan dari offline atau secara langsung ini sulit, maka kita bisa menyuarakan dengan online juga. Akan tapi, kalau misalkan tantangan-tantangan tersebut, itu memang hadir itu terus ada, ini terus ada. Tapi bagaimana kemudian kita terus bisa kuat, kita bisa selalu meneguhkan pada diri kita karena ini suatu hal kebenaran, maka ya jangan kemudian kita meredup, ikut meredup juga di sini. Kita selalu mengupayakan yang terbaik. Kalau tantangan itu pasti akan ada. Salah satunya itu tadi, orang yang mau kita berikan advokasi dan juga regulasi advokasi itu sendiri ketika kita sudah berhadapan dengan konflik kepentingan ataupun juga birokrasi yang terkadang itu juga sulit. Salah satunya itu. Mungkin juga ini yang berada di lingkup kampus kurang lebihnya itu tadilah beberapa tantangannya. Gitu ya, berarti sebenarnya susah ya. Ya susah-susah, ya susah-susah mudah gitu. Asalkan yang penting kita tuh bersatu. Kita bersatu dan benar-benar kita meneguhkan bahwa ini adalah suatu hal yang baik, pasti semuanya akan ada titik temunya. Toh juga lama-kelamaan tuh juga pasti akan habis masanya gitu loh. Masa sih kita tetap dipertahankan hal-hal yang buruk gitu loh. Kalau ada memang ini kebenarannya, pasti kebenaran juga akan muncul gitu. Nggak akan bertahan lama, percaya deh. Kayak misalkan nih, seorang pelaku aja ya, pelaku kekerasan seksual gitu. Lama-kelamaan pasti akan muncul ya kan, pasti akan ini ketahuan gitu. Jadi ya itu tadilah, tantangan pasti ada, tapi kita harus selalu menyikapi dengan hal baik gitu. Kita upayakan selalu yang terbaik. Terus ngomongin kita harus bersatu nih ya. Yaps. Pasti Kak Fikri ini di contoh Satgas PPKS ini pasti kan ada jajaran-jajaran dosen juga Yes. dari pengurusnya mungkin atau anggota. Nah, itu kan kita ada gap usia, Ya. gap gen juga ya Yaps, antara gen bener-bener. milenial, gen Z. Iya. Nah, itu ada nggak sih kayak beda pemikiran mindset atau mungkin tantangan dari beda gen ini apa sih? Ada nggak? Tentunya ada, dan terkadang kan bukan hanya dari perbedaan gen aja ya atau umur aja, perbedaan latar belakang kita, kayak misalkan nih kita yang dari hukum terus ada juga yang dari psikolog atau apa, itu terkadang juga ada beberapa ininya perbedaannya juga, mungkin kayak mana yang kita dahulukan gitu loh. Iya, advokasi pendampingan apa yang kita dahulukan, atau mungkin ada yang terpikirkan ini secara umum ya, nggak aja di Satgas PPKS-nya kita aja gitu, di advokasi yang pernah aku lakukan juga gitu. Terkadang ada yang penting ini kita langsung sandikan aja, misal langsung kita laporkan ke polisian gitu. Tapi ada juga entar yang berpikir bahwa jangan, kita harus pendampingan dulu, kita pulihkan dulu korbannya gitu. Yang penting dia tuh dia nggak sedih-sedih banget gitu kan. Itu juga terkadang menjadi ini juga perbedaan-perbedaan gitu. Tapi kalau dalam hal segi umur itu tentunya juga ada perbedaan, itu ada. Kayak misalkan kita para Gen Z ini terkadang masih ada juga teman-teman yang melakukan pendampingan tuh ikut apa ya, kayak seakan-akan suasananya tuh ikut haru, terus dia sampai terbawa suasana. Itu tantangan juga. Jadi memang orang yang mau melakukan advokasi ini juga harus belajar. Makanya itu tadi, kita perlu ada yang namanya kayak sekolah advokasi, pelatihan advokasi, itu perlu. Bagaimana penguatan mentalnya kita gitu loh. Karena ketika kita sudah berhadapan dengan korban, pasti energi kita itu juga akan terkuras. Mereka kan cerita nih, aku diginiin, pasti kalau nggak kuat akan ikut nangis, percaya aja. Akan ikut nangis, terus juga sampai mereka tuh ikut down, energinya juga terkuras. Nah itu juga tantangan. Tapi mungkin nih kalau mereka tuh beliau-beliau yang sudah umurnya berbeda dengan kita, yang mungkin beliau juga sudah banyak menghadapi ini, keadaan hidupnya lebih kompleks gitu ya, yang
pernah mereka jalani juga lebih banyak daripada kita pengalamannya, mereka akan jauh yang lebih tegar gitu. Nggak yang terlalu bahasanya mungkin kadang nih ya, kadang kita kayak mendramatisir, ikut mendramatisir gitu loh. Kita memang ada batasnya, kita juga tentu kita turut kasihan gitu. Tapi kalau misalkan itu tadi balik lagi perbedaan biasanya kayak gitu. Kita ada yang ikut nangis dan justru kayak mentalnya down gitu. Padahal itu yang perlu kita kuatkan dulu gitu. Ketika kita memberikan advokasi kita harus selalu kuat. Kalau kita ikut nangis, ya nanti gimana ini korbannya? Jadi bingung kan? Kamu aja Harus nggak bisa gimana? sekuat ini. Iya gitu. Jadi itulah. Memang semua beberapa tantangan akan terus ada dan perbedaan-perbedaan itu akan terus ada. Tapi ya balik lagi kita di situ berarti hadir untuk saling melengkapi. Kita harus selalu saling menguatkan. Kita harus yang saling bukan yang kemudian paling. Kayak kadang kan ada kayak misal yang beliau usianya mungkin agak lebih gitu, berarti kan ini aku yang harus paling dihormati, harus apa gitu. Tapi ketika kita hadir di situ sebagai orang yang advokasi, ya berarti kita harus saling gitu loh. Jangan yang paling gitu. Terus mungkin dari gap usia tadi juga ya, Yaps. seberapa besar sih sebenarnya kontribusi Gen Z untuk mungkin merubah dari pola pikir atau Oke. apa, itu kontribusinya cukup besar atau mungkin lebih dominan dari gen sebelum kita? Oke, jadi kalau bisa dibilang sebenarnya kontribusi Gen Z itu besar, lebih besar atau tidaknya, tentunya kita bilang besar, sangat besar loh, sangat besar. Contohnya aja, Gen Z itu kan kita lebih cepat ya, kalau misalkan nih kita mau nge-up terkait apapun tuh di medsos gitu Iya. kan. Nah kayak contohnya beberapa kasus-kasus yang viral-viral sekarang ini gitu, yang juga ada juga kita di fakultas hukumnya kita sampai kesorot loh, yang aku nyebutin nggak ya? Kita aku nyebutin. Ini bahaya nggak ya kira-kira? Nah, itu gak apa lah. Tapi ini kesannya tuh bagus. Kayak kemarin penyegelan itu ya. Oh iya, Itu kesorot loh sampai pusat. betul. Itu kesorot sampai pusat dan ini suatu hal yang ini baik gitu. Nggak apa-apa karena memang kita sudah hadir dengan kita hadir ke sana itu dengan niat baik. Kita mau audiensi dan sebagainya gitu kan. Oh, tapi ternyata kenapa kita tidak kemudian diterima dengan baik dan alasannya ada aja. Nah, itu. Jadi itulah juga suatu hal yang mana kita bisa melihatnya Gen Z itu bersuaranya sudah lantang. Dia menyuarakan dari ketidakadilan yang ada di lingkungan sekitarnya itu udah bagus banget. Mereka mengupayakan yang terbaik. Walaupun mungkin nih bisa dimulai dari medsos itu tadi. Terus kemarin juga udah upayanya juga udah besar. Sampai mereka kan turun langsung kan. Terus kita juga yang kita turun ke jalan. Kita bicara fakultas hukumnya kita gitu kan. Yang mana yang turun itu adalah dari demanya fakultas kita kan. Kita perlu mengapresiasi mereka termasuk Gen Z dan mereka termasuk sangat bagus banget untuk kemudian menyuarakan dari hak-haknya yang sekarang ini belum kemudian kita dapatkan gitu. Jadi Gen Z kalau dibilang mereka berkontribusi besar, tentu sangat besar. Kemarin pun kasus yang besar itu kekerasan seksual yang ada di fakultas salah satu universitas juga. Nah itu kan juga berkat bisa keluarnya atau tersuarakannya juga dari Gen Z gitu loh. Karena mungkin ya kita perlu sadar kalau misal gen di atasnya kita fokusnya sudah berbeda, mungkin tidak terlalu digital, maka Gen Z tentu sangat berpengaruh sekali, baik itu dalam hal ranah digital pengupayaannya pun juga dalam ranah online yang mereka juga berani turun langsung bahkan ke jalan dan juga secara nyata. Jadi aksi nyatanya Gen Z harus kita akui banget sudah sangat jauh. Ini juga kan salah satunya nih upaya juga kan membuat banget. suatu podcast kayak gini, kita Iya. sharing-sharing dengan teman-teman bahas isu strategis. Ini juga termasuk upaya Gen Z yang sudah sangat luar biasa gitu. Jadi kalau misalkan ada yang bilang terkadang ada loh yang masih bilang kayak ini Gen Z ketika ngomong hal kayak gitu cuman musiman. Iya. Nah, Apalagi musiman. biasanya di kan FOMO nih. Iya, bener kan? Enggak, kita tuh hadirnya enggak cuman waktu itu aja. Kita selalu hadir setiap saat gitu loh. Karena ketika ada suatu hal aja yang disitu sudah ada indikasi ketidakadilan, kita selalu hadir gitu. Jadi ketika ada orang yang bilang ini adalah speak up musiman, kita tidak bisa membenarkan hal tersebut gitu. Upaya kita selalu besar-besaran dan kita selalu mengupayakan yang terbaik gitu. Apresiasi terbesar juga buat teman-teman kita kemarin yang sudah turun langsung aksi untuk menyuarakan suara-suara kita dan juga Bener. bisa menyegel kemarin. Keren banget kalian. Terus juga ngomongin tadi soal akhir-akhir ini kan lagi marak isu tentang kekerasan seksual di lingkungan kampus. Yaps. Nah, aku tuh sedikit menyoroti tentang ini prosedur penyelesaiannya, pendampingannya. Nah, menurutku sendiri ini tuh kurang transparan. Nah, sebenarnya kalau dari pengetahuan Kak Fikri sendiri terkait pendampingan dari Satgas PPKS atau mungkin penyelesaian masalahnya ini gimana sih? Apa sebenarnya udah benar atau mungkin emang
nggak ada transparansi atau gimana? Oke, ini kita membicarakannya mungkin secara luas saja ya, Iya. kayak secara general semua beberapa kampus yang memang sudah memiliki Satgas BPKS. Sebenarnya dalam hal segi penanganan mereka hadir itu sudah bagus sih. Maksudnya ketika ada kasus, ada aduan, mereka hadir di situ dan mereka memberikan penanganan. Akan tetapi tentunya dalam hal ini transparansi dari yang sudah mereka tangani itu sudah sejauh mana. Terus juga misalkan kasus itu sebenarnya sudah ngebum besar gitu ya. Kita sudah tahu siapa pelakunya, kita sudah tahu korbannya. Maka di situ seharusnya memang dari Satgas itu juga nggak apa untuk kita florkan gitu. Bagaimana, apakah beliau ini mungkin sudah juga dalam tahap yang sudah pulih, terus juga sudah dalam kategori aman, terus juga pelaku ini sudah mendapatkan sanksi apa gitu kan, kayak sanksi sosialnya mungkin juga memang harus dapat juga gitu kan Betul. sebagai efek jerahnya, atau mungkin juga yang sudah sampai ke ranah hukum, karena kan yang kekerasan seksual ini bisa masuk tindak pidana kan, tindak pidana kekerasan seksual. Maka apakah sampai sudah ke pelaporan di tingkat aparat itu memang juga harus diflorkan gitu loh. Kayak misalkan beberapa kampus ada kita melihat ada yang sudah sampai secara terang-terangan itu menjelaskan gitu kan, pelakunya ini dia sudah sampai ke ranah hukum, misalkan ke meja persidangan, itu dijelaskan juga, dan itu sangat mengapresiasi tentunya kita gitu kan, karena sangat transparan banget gitu, memperlihatkan bahwa oh pelaku memang sudah dilakukan suatu penanganan yang sangat ketat. Pun juga korban kita juga perlu untuk kemudian mengetahui gitu, apakah korban sudah mendapatkan penanganan yang maksimal, dia sudah ada pemulihan dari psikisnya, mental, dari psikis, mental ataupun fisiknya. Itu juga perlu kemudian kita juga mengetahui. Kalau misalkan dalam tanda kutip kita memang dari awal sudah tahu ya, ini itu siapa yang menjadi korban ataupun juga yang menjadi pelaku. Tapi sebenarnya pun korban itu enggak yang kemudian emang harus kita florkan secara 100% itu enggak perlu, karena kan terkadang korban pasti rasa malu, rasa sungkan, enggak enak itu pasti akan ada. Jadi kalau misalkan nih ada suatu penanganan kekerasan seksual yang mana korbannya itu tidak tahu, nah itu enggak yang kemudian perlu kita kayak florkan siapa orangnya yang jadi korban, itu nggak diketahui kita nggak apa-apa gitu. Tapi bagaimana kemudian dari Satgas ini mungkin transparansinya itu lebih ke data aja sih. Kayak mungkin nih tiap tahun gitu ya, tiap tahun akan ada data yang rilis gitu kan. Dalam tahun ini misal ada aduan berapa, terus korbannya itu siapa, pelakunya siapa. Dalam artian kita sebutkan aja mahasiswa, atau mungkin nanti pelakunya juga sama mahasiswa atau dosen. Kita nggak perlu menyebutkan nama-nama spesifiknya, itu nggak perlu. Tapi kalau hal pelaku kita perlu juga ngeflorkan, karena kan ya biar dia ada efek jerahnya gitu loh. Kita harus tahu siapa yang melakukan gitu. Nah dari data itu terus nanti yang berhasil itu, yang berhasil ditangani ada berapa, atau mungkin yang kemudian gagal kayak ditarik aduannya itu berapa, itu juga harus perlu. Jadi mungkin itulah salah satu ini yang bisa kita lihat lah, bagaimana kita bisa mengatakan sudah transparan atau belumnya di Indonesia, di kampus-kampus yang ada di Indonesia gitu. Kita bisa, karena kita gak bisa bilang data kayak resminya gitu ya, sudah ada yang transparan, secara benar-benar transparan itu ada. Tapi mungkin juga masih menjadi PR beberapa kampus yang belum transparan. Ini juga tentunya juga harus transparan gitu. Dan sekali lagi dengan tanda kutip itu tadi, kalau misalkan di awal sudah diketahui maka diflorkan. Kita harus tahu bagaimana. Kalau misalkan nggak tahu korbannya siapa ya nggak perlu gitu. Yang penting kita sudah jelas, kita tahu ada aduan, ada tindakan, dan itu harus Satgas menangani kayak gitu. Sebenarnya semua ini juga tergantung ke birokrasinya Iya, sendiri. Balik bener, lagi balik tetap ke lagi. birokrasi ya. Beda-beda gitu loh. Karena itu tadi kan ada kampus yang sudah sangat-sangat bagus banget, tapi ada juga yang mungkin masih PR gitu. Tapi sebenarnya ada nggak sih kayak misalnya mungkin pelatihan untuk birokrasi atau mungkin ada sekolahnya atau gimana? Karena banyak ya Iya. sebenarnya kita temui birokrasi ini kurang maksimal Oke. untuk menangani sebuah kasus atau apa. Nah itu sebenarnya tuh birokrasi ada nggak sih pelatihannya gitu? Oke, kalau dalam hal birokrasi secara umum atau spesifik kita di dalam hal penanganan kekerasan seksual nih? Iya. Dalam hal penanganan. Yes. Oke, kalau dalam hal birokrasi tentunya pastinya kan semuanya ya, dosen-dosen atau pimpinan-pimpinan itu pasti dalam kita bekerja gitu kan, bekerja di ranah kampus tentu harus ada dong kode etiknya gitu kan. Kode etik sebagai seorang dosen, kode etik kita sebagai mahasiswa itu kan pasti ada. Jadi bagaimana kita melakukan hal tersebut memang harusnya sudah ada aturan. Nah, kalau misalkan kita elaborasi dengan itu tadi upaya penanganan juga pencegahan tentu ada.
ketika beliau-beliau ini yang berada dalam jajaran-jajaran ini spesifik di Satgas gitu kan, tentu ada pelatihan dalam penanganan dan juga pencegahan kekerasan seksual, dan juga dalam hal pembuatan SOP dan lain sebagainya itu ada gitu. Jadi seharusnya memang balik lagi gitu loh. Ketika di situ juga sudah ada pelatihan yang mana juga harus selalu mengedepankan upaya yang terbaik untuk korban dan juga memberikan suatu dampak efek jerah juga kepada pelaku sebagai sanksinya juga atas apa yang dia lakukan, itu seharusnya selalu ditekankan di situ. Kalau misalkan nih dari pihaknya ya, dari pihak Satgas atau misalkan orang-orang yang berkecimpung di situ tidak melakukan hal yang seharusnya dilakukan, ya itu kita bisa speak up gitu loh. Seharusnya tidak seperti ini gitu. Kan dalam aturannya demikian gitu. Kita bisa menunjukkan SOP-nya gitu, misal dalam SOP jelas demikian bahwa harus dilakukannya tuh seperti ini, tapi ini kok tidak dilakukan demikian gitu. Ya berarti itu tadi ada suatu hal yang kita tidak bisa membenarkan. Ini suatu hal yang mungkin ya kita bisa speak up juga gitu. Kita kampus ataupun juga pimpinan dan lain sebagainya nggak boleh juga yang anti kritik gitu. Tapi kan di sini kita hadir untuk mengupayakan yang terbaik gitu loh, sebagai teman-teman kita semua mahasiswa, ataupun juga kepada ya secara umum lah masyarakat yang membutuhkan suatu keadilan tersebut kayak gitu. Jadi pelatihan memang harus ada dalam hal apapun, ada pelatihannya. Pun kita di lingkup mahasiswa aja banyak kan pelatihan-pelatihan ya kan. Betul. Jadi tentu dalam hal kita birokrasi yang paling penting dalam kita memberikan suatu upaya-upaya hadir kepada mahasiswa, memang harus ada aturannya. Tinggal bagaimana kemudian kita atau maksudnya para pimpinan ya, dosen itu bisa implementasikan dari itu tadi sekolahnya, aturan-aturannya sudah ada, kode etiknya seperti apa gitu. Jadi sebenarnya ini kampus sendiri tuh juga udah menyediakan beberapa program ya, Iya. kayak pelatihan, mungkin ada seminar. Iya, Nah, bener. tinggal kita mahasiswanya itu pintar-pintar memilih. Kalian tuh harus memanfaatkan fasilitas sebaik mungkin. Bener banget. Nah, mungkin bisa nanya nih ke Kak Fikri, di mana sih kita bisa dapat info-info mungkin pelatihan atau seminar itu di mana sih? Oke, kalau misalkan info-info yang di tingkat kampus saja ya, Iya. itu kan misal nih di HMPS HTN aja, itu kan pasti ada kan ya Iya. info-info di Instagram ya, teman-teman Instagramnya HMPS. Kita dari lingkupnya semua aja, kita tinggal pilih kita tuh konsennya di mana gitu. Kalau misalkan kita mau ikut pelatihan terkait tadi advokasi, mungkin dari HMPS HTN sendiri next gitu ya, next time akan ada nih sekolah advokasi, pelatihan advokasi, itu bisa kan mendapatkan dari situ. Kalau misalkan pelatihannya secara umum sampai kemudian berbayar dan sebagainya, itu terkadang kita dari kampus juga ada kayak nih pelatihan legal konsultan, paralegal gitu ya. Ketika ini memang sudah resmi kita memberikan advokasi kepada teman-teman, itu akan ada di tingkat fakultas yang langsung rilis ya. Jadi di situ kita bisa mengikuti kegiatannya, terus nanti kita juga akan mendapatkan sertifikat secara resmi. Kalau misalkan kita udah sah nih menjadi seorang legal konsultan, paralegal, dan kita bisa memberikan pendampingan kepada teman-teman dengan kita emang sudah bersertifikat seperti itu. Jadi banyak sekali kita bisa mendapatkan info-info tersebut. Salah satunya ya dari akun-akun medsosnya gitu kan, di tingkat himpunan, terus juga itu tadi fakultas dan sebagainya, UIN itu akan selalu hadir. Toh sekarang juga banyak sekali kan info-info yang bisa kita akses gitu. Betul Tinggal banget. pantengin aja gitu teman-teman ini. Nah, tadi informasi yang disampaikan Kak Fikri ini sudah cukup informatif sekali ya. Jadi untuk kalian mahasiswa-mahasiswa dan juga teman-teman POV ini yang ingin mengikuti seminar ataupun pelatihan tentang bidang yang ingin kalian kuasai, kalian tinggal kunjungi ke mungkin Instagram atau platform media dari aspek yang bersangkutan, bidang yang bersangkutan. Nanti kalian juga pasti akan menemukannya di situ semua. Nah, kemudian kita akan masuk segmen terakhir nih, ya ini segmen Q&A. Oke. Nah, kita kemarin udah ngumpulin beberapa pertanyaan nih dari teman-teman POV yang akan kita sampaikan langsung kepada narasumber keren kita. Nah, yang pertama ini ada, gimana sih cara menanggapi dosen yang agak tanda kutip kurang ajar? Oke, sebenarnya kurang ajar ini ya, kayak kita juga ambigu dan kompleks Iya. ya. Maksudnya kurang ajar itu dalam ranah apa Betul gitu banget. kan. Apakah Konteksnya mungkin kurang jelas. Nah, ada kalau misal tadi elaborasi dengan beberapa kasus-kasus pelecehan seksual, biasanya kan memang ada kan dosen yang Iya. mungkin kayak catcalling Iya, nih di mungkin kelas. beberapa oknum pasti ada. Bener, terus juga kayak bilang ada sedikit ya itu tadi lah kayak ih kamu cantik banget atau apa, itu kan udah termasuk yang mungkin ada yang nganggap itu juga kurang ajar karena memang itu kurang ajar, nggak seharusnya kan kayak gitu atau mungkin yang dalam artian nilai, mempersulit nilai atau apa gitu kan, berarti kan Betul. sangat kompleks ya kan. Nah kalau misalkan ada kayak gitu, hal kayak gitu ya itu tadi
balik lagi, kita punya koor prodi. Kalau misalkan nih di kita sendiri gitu ya, belum ke koor prodi dulu, maka mari kita menjadi mahasiswa yang berani dan juga berintegritas. Ketika kita menjadi mahasiswa yang berani, berintegritas, maka percaya deh teman-teman, mereka nggak akan berani dengan kita juga. Karena dari awal kita sudah jelas nih, kita menjadi seorang mahasiswa yang kita berani, ntar dia kelihatan kok mahasiswa ini berani speak up. Terus nggak yang biasa, maksudnya kayak seakan-akan kita bisa dijadikan korbannya dia gitu kan. Dalam Seakan-akan hal kita menerima iya diperlakukan seperti bener, itu. perlakuan kurang ajarnya itu gitu. Maka itulah, kita juga harus menjadi seorang mahasiswa yang berani dan juga berintegritas. Dan kita juga patut untuk kemudian dihargai dan dihormati. Ketika dari awal kita sudah menanamkan budaya itu dari diri kita gitu, pasti beliau-beliau ini, mereka-mereka ini juga nggak akan berani dengan kita. Pun nggak hanya dosen, mahasiswa sesama teman-teman kita ya. Kalau kita tuh punya budaya, kita ini anaknya berani, terus juga kita berintegritas, mereka nggak akan berani kok main-main sama kita, maksudnya jahil dengan kita gitu loh. Jadi itu tadi, itu yang mungkin ini sebagai jawaban untuk diri kita sendiri dulu ya kan. Kalau misalkan dalam ranahnya ini secara umum, yang mana di situ kita tidak hanya untuk diri kita, tapi kita membantu teman kita yang mungkin mendapatkan perlakuan kurang ajar gitu kan dari dosen, maka kita bisa berangkat dengan ya kita pelaporan. Kita lapor ke koor prodi, Bapak izin, ini ada dosen yang melakukan hal demikian. Misalkan nih, kayak kita tuh sudah melakukan loh tanggung jawab tugas, UAS dan sebagainya. Tapi bisa-bisanya kita semuanya satu kelas nih, misal satu kelas mendapatkan nilai yang sama rata semua, yang kayak C, D atau B semua gitu. Nah, itu kan berarti juga bisa kita bilang ini suatu hal yang ya sedikit kurang ajar tentunya ya, kurang ajar itu tadi Betul. gitu. Maka kita bisa hadir di situ, kita laporkan ke koor prodi atau juga ke wakil dekan yang bidang akademik, sehingga dari situlah nanti gitu dosen akan mendapatkan teguran dari beliau-beliau yang memiliki suatu kapasitas lebih dari kita. Jadi beliau kan relasinya tentu lebih tinggi dari kita, dan juga suatu apa ya, kayak beliau ini tentu memiliki suatu hal yang lebih dari kita gitulah. Ketika kita misal bersuara atau mungkin juga kita memberikan suatu kritik, beliau-beliau ini tentu yang lebih lagi powernya lah, powernya tuh lebih dari kita gitu loh, powernya lebih. Dan juga beliau-beliau ini memiliki suatu itu tadi tanggung jawab, amanahnya memang untuk bagaimana sih kemudian juga memberikan hak-haknya teman-teman ini bisa teratasi gitu. Jadi sekali lagi teman-teman bisa langsung lapor ke koor prodi ataupun ke wakil dekan. Kalau misal kita paling lingkup sederhana dulu, karena kan dosen berarti kan ya lingkupnya prodi atau dekan dulu. Baru kalau nggak bisa, ntar ya dekan bisa sounding lagi ke pimpinannya gitu. Kemudian lanjut lagi nih ya ke pertanyaan kedua. Kenapa Gen Z selalu disebut generasi yang paling vokal soal isu sosial? Oke, yaps. Ya gimana lagi kalau kita nggak vokal, siapa lagi gitu ya kan? Oh. Karena kalau misalkan bukan kita melihat juga sekarang ini mungkin beliau-beliau yang usianya sudah di atas kita, itu beliau juga tentunya tidak memiliki suatu kapasitas lebih untuk kemudian juga ikut aware ya, ikut aware dan juga ikut tahu akan hal-hal sosial tersebut. Terlebih sekarang ini gitu ya, beberapa kasus-kasus itu lebih banyak mencuatnya adalah di digital. Platform media. Iya, yang secara offline ya banyak tentunya, kayak misalkan berita-berita yang bisa dilihat secara langsung gitu kan, kayak orang-orang yang ya melihatnya secara langsung lah, masyarakat melihat secara langsung, misal aparatnya yang nggak bener atau apa gitu kan, bisa melihat secara langsung. Tapi kalau misalkan isu sosial yang seperti ketimpangan, kayak kita kan lihat isu sosial kan banyak ya, isu Iya. sosial ini banyak banget. Misalkan tadi kayak kita beberapa fasilitas-fasilitas di publik masyarakat yang masih kurang, itu kan juga termasuk isu sosial, ketimpangan sosial juga, ekonomi ya, kita juga menyuarakan terkait ketimpangan ekonomi, ketimpangan pendidikan, seperti di daerah-daerah terpencil yang masih banyak yang belum mendapatkan pendidikan, terus juga seperti kasus-kasus sosial kekerasan itu tadi. Ya kalau nggak dari kita yang tahu gitu kan problem-problem tersebut dan kita menyuarakan, yang lantas siapa gitu. Jadi tidak kemudian juga
menjadikan suatu apa ya kayak pembicaraan bahwa Gen Z yang selalu ini dan itu, karena ya memang di situ niat kita tuh selalu baik gitu loh. Ketika kita yang paling apa tadi disebutnya, yang paling vokal Vokal. ya, karena kan vokal kita di situ adalah dalam ranah kita ingin mengupayakan yang terbaik juga untuk semuanya, untuk masyarakat gitu loh. Bentuk dari kehadiran kita sebagai generasi muda. Gen Z yang namanya kan generasi muda kan, berarti bagaimana emang generasi muda ini kita bisa turut hadir gitu loh untuk memberikan suatu jawaban atas beberapa problem-problem dan juga tantangan-tantangan yang ada di masyarakat kita. Dan sekali lagi juga kita akan menyongsong Indonesia Emas Betul. 2045, dan beberapa tantangan-tantangan ketimpangan atau juga problem-problem sosial tersebut gitu kan, isu sosial tersebut itu kan juga menjadi tantangan untuk kita menuju Indonesia Emas 2045. Jadi kalau misalnya kita juga nggak vokal di situ, kita nggak mengupayakan yang terbaik untuk pemenuhan dari problem tersebut gitu kan, ya kita berarti menjadi Gen Z yang nggak bisa ikut mensukseskan dong ya kan. Nah, salah satu upayanya ya di situ. Emang kita harus aware SDGs ya kan, SDGs Mm-mm. itu kita juga harus hadir di situ, yang itu juga termasuk dalam kita vokal dalam isu sosial, karena semuanya isu sosial itu akan masuk dalam SDGs tersebut sebagai upaya menyongsong Indonesia Emas 2045. So, kita harus patut bangga dengan Gen Z. Kita disebut orang yang selalu vokal, kita harus bangga karena vokal kita adalah vokal yang baik. Jadi sebenarnya Gen Z ini adalah it's time to shine Iya, sebenarnya. Ini benar. waktunya kita bersinar Iya, sebenarnya. benar. Terus lanjut nih ya pertanyaannya. Perlu nggak sih berorganisasi dan jadi aktivis di kampus itu? Kalau emang penting, benefitnya apa sih? Oke, kalau misalkan bertanya kepada aku, tentunya aku akan menjawabnya bahwa ya penting, dan juga banyak sekali sejauh ini manfaat-manfaat yang aku dapatkan ketika aku menjadi seorang aktivis organisatoris di kampus. Ketika aku hanya berada di ruang kelas, jujur, aku tidak banyak mendapatkan suatu pengalaman-pengalaman menarik tersebut gitu. Pengalaman-pengalaman yang memang benar-benar ini membuka pola pikirku untuk aku explore banget. Tetapi ketika aku berorganisasi, aku bertemu dengan banyak orang-orang dengan latar belakang tertentu, itu akan aku mendapatkan banyak sekali ilmu-ilmu sharing-sharing dari mereka-mereka. Dan dalam tanda kutip di sini juga tentunya yang tidak hanya aku berangkat menjadi seorang aktivis di kampus saja. Pun ya teman-teman, ketika kita ini berada dalam koridor aktivis kampus, tentu kita juga akan keluar. Kita akan memiliki kesempatan untuk keluar ya kan. Kita keluar ke kampus-kampus lain, dan disitulah kita juga akan terus bisa elaborasi. Kita akan mendapatkan banyak sekali kebermanfaatan di situ gitu loh. Dan memang ketika nanti setelah kita lulus pun, dari bagaimana kemudian kita bisa memanage dari pengalaman-pengalaman kita ketika kita berorganisasi itu akan kepake juga gitu loh. Kalau misalkan kita udah sebagai seorang aktivis di kampus yang mana kita mendapatkan tanggung jawab, maksudnya kita dengan secara sadar gitu ya, secara sadar aku mendapatkan tanggung jawab ini atau aku menerima tanggung jawab ini gitu. Berarti di situ kan ya kita pun ketika nanti setelah lulus kita juga akan secara sadar juga untuk kemudian kita bisa terus memanage waktu-waktu kita seperti dulu kita di kampus gitu loh. Beda banget loh ketika di dunia kerja juga gitu. Kebetulan aku selain juga mahasiswa, terus juga aku di aktivis organisasi, aku juga udah bekerja gitu kan dengan di beberapa platform-platform hukum, yang mana di situ juga secara langsung offline ataupun online itu akan ada perbedaan. Ketika kita orang berorganisasi, itu pasti kita akan memiliki time management tertentu yang berbeda-beda. Bagaimana kita bisa mengurus satu hal tertentu itu akan berbeda dengan teman-teman yang mungkin hanya berkutik di dalam bangku kuliah aja gitu. Karena kita bertemunya ya macam-macam orang-orangnya, sama tantangan-tantangan yang kita hadapi itu lebih gitu loh. Kita nggak hanya cuman menghadapi ujian, UAS, UTS, SBG-nya gitu, tapi kita ada tanggung jawab lain gitu. Dan di situ kita tanggung jawabnya juga banyak. Kita ada teman-teman yang berbeda pikiran ya kan, terus juga beberapa orang yang memang di situ juga kadang juga ada yang berbeda perspektif dengan kita gitu. Jadi Iya. menurutku ya penting banget. Dan sekali lagi ya kita tuh hadir sebagai mahasiswa kalau bisa gitu ya. Ketika kita juga mendapatkan banyak benefit kebermanfaatan dari kampus, maka bagaimana sih kita bisa mengupayakan juga yang terbaik untuk kampus kita dan juga untuk orang-orang di sekitar kita. Dan akan banyak kebermanfaatan di depan sana. Ketika kita ikhlas melakukan hal apapun ya, dalam hal kita berorganisasi seperti ini, kita selalu ikhlas untuk khidmah, pasti percaya deh kebermanfaatan di depan akan banyak banget. Salah satunya apa? Ya kayak kita bisa kenal dengan dosen, kita lebih mudah juga nanya skripsian. Itu termasuk dari benefit juga kita organisasi aktivis gitu. Betul banget. Kemudian ada pertanyaan terakhir nih.
Oke. Gimana cara menyikapi berita miring terutama di Fakultas Merah? Oke, siap. Karena mungkin trending Fakultas Merah ini Hmm. agak lumayan rame ya. Bener 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 bener. Yaps, kalau tentunya sebenarnya kita menyikapinya juga nggak hanya yang di Fakultas Merah ya. Maksudnya juga ada banyak kok kasus-kasus juga yang nggak hanya di Fakultas Hukum gitu bisa dibilang, yang juga mungkin mengalami hal-hal demikian. Cuma mungkin yang tersorot banget itu ada di Fakultas Merah gitu kan. Pun kemarin juga yang ada di IPB itu juga bukan Fakultas Merah gitu. Maksudnya Tuh. bukan Fakultas Hukum gitu, tapi fakultas yang lain gitu. Sehingga kalau misalkan kita menyikapi hal tersebut, ya mari kita melihat gitu. Di situ memang kita melihatnya, kita tidak membenarkan tentunya mereka-mereka sebagai pelakunya gitu. Tapi di situ kita bisa melihat dari sisi lain yang mana kita sebagai mahasiswa dengan apresiasi lebih tentunya kepada teman-teman yang sudah berusaha untuk membantu para korban ini speak up gitu. Dari kasus Fakultas Merah, Fakultas Hukum, tentu kita tidak membenarkan, sekali lagi kita tidak membenarkan dari tindak pelaku pelecehan seksual atau kekerasan seksual. Tapi kita melihatnya dari situlah kita bisa tercermin, oh ternyata kita sebagai mahasiswa, banyak dari teman-teman mahasiswa yang sudah turut hadir untuk turut memberikan dukungan, semangat, pendampingan, advokasi kepada teman-teman para korban, dan mereka sangat-sangat mengupayakan juga untuk mengupayakan ini dari sanksi kepada para pelaku atau efek jerahnya, benar-benar efek jerah kepada pelaku atas perbuatan yang telah mereka lakukan. Dan kita bisa melihatnya tentu dari sudut pandang yang harus berbeda-beda gitu loh. Kita tidak membenarkan apa yang dilakukan pelaku, tapi juga mari kita melihat bahwa oh ternyata sekarang sudah banyak kok teman-teman mahasiswa yang juga aware terkait dari kasus tersebut gitu. Dan kita sebagai mahasiswa juga tentunya, maka ketika kita melihat banyaknya suatu ketimpangan, maksudnya adanya suatu ketimpangan atau tindakan yang tidak dibenarkan, maka kita juga harus sama melihat seperti apa yang terjadi di Fakultas Hukum, yang Fakultas Merah gitu ya, bahwa kita juga harus berani untuk speak up, kita juga harus hadir di situ. Tidak hanya dalam ranah kekerasan seksual aja gitu, dalam semuanya beberapa keadilan yang mungkin belum kita dapatkan, maka ayo kita berani, kita harus bersama-sama kayak mereka kan, mereka bersatu kan ya, Iya. mereka bersatu saling mendukung, maka disitulah kita bisa mengambil celahnya. Jadi seperti itu. Kita dalam menyikapi beberapa hal harus melihat dari banyak sudut pandang ya. Sekali lagi teman-teman, jangan hanya kita melihat dari satu sudut pandang gitu. Dan memang ada beberapa hal yang tidak kita benarkan, tapi kita melihat juga sisinya apa yang bisa kita hadir di situ gitu. Dan sekali lagi memang kita harus mengutuk keras apa yang namanya kekerasan seksual, semuanya harus kita kutuk secara keras dan kita harus stop kekerasan seksual gitu. Tuh, betul banget. Jadi sebenarnya intinya juga saatnya kita bersuara, guys, Iya, sekali sebenarnya. lagi kita harus bersuara. Jangan menjadi pribadi yang diam untuk masa depan, guys. Yaps. Jadi nggak terasa nih, ternyata topik obrolan kita udah cukup ya sampai di sini. Iya, sangat. Oke, kompleks Terima banget. kasih untuk sharing-sharingnya terkait Iya, advokasi, sama-sama. sangat daging semuanya. Terima kasih kembali juga tentunya untuk HMBS HTR, semakin bersinar nih ya teman-teman. Amin. Terima kasih juga kepada teman-teman mahasiswa dan juga teman-teman POV yang sudah menyimak dari awal pembicaraan sampai akhir ini. Mungkin Oke. kita cukupkan sampai di sini. Saya Mifa Jarianti pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Bye bye.